어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faradinda Ramli, NIM 2314201049, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, kelas A2, semester 2. Saat ini saya membuat video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Anda Debbie Christine Rende dengan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian. Ideologi adalah gagasan yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ilmu tentang ideologi penting untuk dipelajari bagi orang yang mendalami bidang politik. Ideologi menjadi lensa yang digunakan untuk memandang dunia. Tulisan di bawah ini akan menjelaskan ideologi lebih lanjut. Ideologi juga berperan membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Dalam artian demikian, ideologi berperan mempersatukan suatu bangsa, yang berarti berperan mewujudkan integrasi nasional suatu bangsa. Ideologi terbuka memiliki nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, budaya, dan moral masyarakat, tidak diciptakan oleh negara. Ideologi tertutup diberikan oleh negara dengan asal dari cita-cita sebuah kelompok, sehingga tidak kaya dan tidak menganut unsur keberagaman. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu perbandingan. Perbandingan Pancasila dengan liberalisme, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pada kesatuan dan keadilan sosial. Sedangkan liberalisme menekankan pada kebebasan individu, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak-hak individu. Liberalisme cenderung mendukung pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal dalam urusan individu. Selanjutnya, perbedaan Pancasila dengan komunisme. Pancasila menciptakan landasan negara yang inklusif dengan menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial dan persatuan nasional. Pancasila menekankan pada demokrasi terpimpin dan kesejahteraan sosial. Sedangkan komunisme menekankan pada kepemilikan bersama atas sumber daya dan redistribusi kekayaan secara merata. Pemerintahan dalam paham komunisme seringkali otoriter dan dipimpin oleh partai komunis. Selanjutnya, perbedaan antara Pancasila dan sekularisme, yaitu Pancasila. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Sedangkan sekularisme menekankan pada pemisahan agama dari urusan negara dan pemerintah. Prinsip sekularisme mengirim kebebasan beragama, tetapi juga menjamin bahwa keputusan pihak dibuat berdasarkan pertimbangan nasional dan non-agamis. Dan yang terakhir, perbedaan Pancasila dan keagamaan. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Dan keagamaan adalah berbeda dengan Pancasila, di mana keberadaan Tuhan dan nilai-nilai keagamaan hanya satu dari 5 aspek. Pandangan keagamaan mungkin menempatkan agama sebagai landasan utama untuk kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang poin pertama yaitu mempersatukan bangsa dengan memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Yang kedua adalah memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang ketiga, membimbing, mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan yang terakhir adalah menyoroti kenyataan, yaitu mengkritis upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.
Selanjutnya yaitu nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ada nilai dasar, artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar pada relatif, tetap, dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi sila kelima dalam Pancasila. Yang kedua ada nilai instrumental, artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang terakhir, nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Kita masuk pada bagian terakhir yaitu penutup. Kita buka dari kesimpulan yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan dari dimensi fleksibilitas. Nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstusi agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Kemudian saran, sebagai rakyat Indonesia kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Demikian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 어쩜 이렇게 시간이